Pemerintah Kabupaten Bogor kecewa dengan Raja Dangdut Rhoma Irama yang menggelar konser di Pamijahan Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, banyak penonton yang datang mengabaikan jaga jarak. Aksi Raja Dangdut Rhoma Irama yang bernyanyi di sebuah acara di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 28 Juni kemarin menuai kontroversi. Kontroversi terjadi karena saat ini pemerintah Kabupaten Bogor masih menjalani pembatasan sosial berskala besar secara parsial atau adaptasi kebiasaan baru. Rhoma Irama yang bernyanyi di atas panggung menyedot penonton dan menimbulkan kerumunan orang. Selain Rhoma Irama, sejumlah artis ibu kota juga ikut sumbang suara. Rhoma Irama mengaku telah membatalkan konser Soneta dalam acara tersebut, namun diminta tetap datang sebagai tamu untuk memberikan tausiah oleh penyelenggara acara. Saya diundang ke situ kan untuk ngobrol-ngobrol segala macam, tiba-tiba ada musik. Nah, saya diminta pertama untuk menyampaikan tausiah singkat untuk khitanan anaknya. Nah, itu tentu saya laksanakan di atas panggung kan. Begitu saya naik ke panggung kan rame orang, Rhoma gitu kan. Oke, saya sampaikan tausiah singkat. Setelah itu pastinya ada daulat dari tuan rumah maupun dari masyarakat untuk menyanyikan lagu. Akibat tindakan penyelenggara yang diduga telah melanggar aturan PSBB, pemerintah Kabupaten Bogor mengaku kecewa dan menganggap Rhoma Irama ingkar janji. Kita gugus tugas akan menindaklanjuti berupa teguran, ya, memanggil, dan kalau memang melanggar aturan, kita akan proses secara benar gitu sesuai aturan. Ya kan ngomongnya nggak jadi tiba-tiba datang, walau katanya sih sebagai tamu, tapi kan kalau sebagai tamu tidak harus tampil sehingga mengundang kerumunan orang begitu ya. Kan itu kan magnetnya juga kita tahu lah cukup kuat. Orang itu siapa sih, apalagi orang Bogor Barat yang nggak fans ya. Jadi ketika tampil apalagi menyanyikan lebih dari satu lagu kan itu namanya show juga sama gitu. Apalagi ditambah ada Rita Sugiarto, ada penyanyi-penyanyi yang lain, itu kan sama saja dengan show. Jadi ya kami kecewa dengan tidak komitmennya baik penyelenggara maupun pengisi acara. Sebelum acara digelar, Bupati Bogor juga telah mengirimkan surat agar membatalkan keramaian tersebut, namun diabaikan dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, video acara dangdutan di Wisma Atlet juga menuai kontroversi. Lantaran dalam video yang viral, peserta juga mengabaikan jaga jarak. Inilah video acara musik yang digelar di Rumah Sakit Darurat Corona di Wisma Atlet yang viral di media sosial. Dalam video, sejumlah petugas penanganan COVID-19 berkumpul dan berjoget mengabaikan jaga jarak. Berdasarkan konfirmasi dari Koordinator Tenaga Kesehatan Wisma Atlet, acara digelar untuk perpisahan petugas medis dan hanya untuk internal. Sekarang kita udah di Wisma Atlet. Ya, pemirsa, sekitar 100 pedagang dan warga mengikuti uji rapid test dan swab test di kawasan Pasar Kambing Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tes massal ini digelar untuk keempat kalinya sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Pihak kelurahan bersama suku dinas kesehatan menggelar rapid test dan swab test massal di kawasan Pasar Kambing Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mereka yang telah terdata untuk menjalani rapid dan swab test, yakni pedagang dan warga sekitar, berjumlah sekitar 100 orang. Agar tidak terjadi antrian dan kerumunan, petugas membagi gelombang pemeriksaan. Selain diperiksa suhu tubuhnya, pedagang dan warga mengantri di kursi yang juga diberi jarak. Ya, pemirsa, masa transisi menuju new normal di Surabaya Raya menyebabkan masyarakat lengah jalankan protokol kesehatan. Untuk itu, petugas gabungan terus mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan cegah penularan COVID-19. Seiring masih tingginya warga Jawa Timur yang terpapar COVID-19, petugas gabungan menggelar sosialisasi untuk lebih mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi corona. Seperti di Terminal Purabaya, petugas membagikan ribuan masker ke sejumlah warga di dalam area terminal.
Tidak hanya penumpang, sejumlah pedagang hingga sopir dan kernet bus menjadi sasaran pembagian masker tersebut. Petugas juga menempel aturan physical distancing atau jaga jarak di sejumlah warung makan yang ada di area terminal. Dalam rangka memberikan masker ini kepada masyarakat supaya dalam kita melaksanakan mendisiplinkan masyarakat itu betul-betul tepat sasaran. Karena dengan dibaginya masker ini secara otomatis masyarakat harus paham bahwa berkaitan dengan disiplin masyarakat itu penting sekali untuk dilaksanakan. Upaya ini untuk mencegah masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang mulai lengah dalam menjalankan protokol kesehatan. Sehingga petugas gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri kerja keras lakukan sosialisasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lebih dari 200 negara masih dilanda pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia. Namun tidak semua wilayah Indonesia mencatatkan kasus positif virus corona. Kini zona hijau di Indonesia makin banyak dan berharap semua pihak dapat bekerjasama mencegah penyebaran COVID-19. 100 negara saat ini masih dilanda pandemi, termasuk Indonesia. Namun, tidak semua wilayah Indonesia mencatatkan kasus positif COVID-19. Dan beberapa wilayah bahkan tidak mencatatkan kasus baru lagi, atau kasusnya 0 selama 1 bulan. Ada wilayah yang kasusnya sembuh 100%. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah ini harus dapat melakukan aktivitas dengan aman dan produktif. Zona hijau di Indonesia makin banyak. Minggu lalu ada 112 kabupaten kota yang masuk kategori hijau. Zona hijau sendiri itu artinya tidak ada kasus sama sekali, atau meningkat dari 85 kabupaten kota di tanggal 14 Juni 2020. Sedangkan yang sedang berlomba menjadi zona hijau, zona resiko rendah penyebaran COVID-19 atau zona kuning, pada tanggal 21 Juni 2020 berjumlah 188 daerah. Ini meningkat dari 138 di tanggal 14 Juni 2020. Dengan melihat data-data sampai dengan 21 Juni, tentunya kita optimis bahwa langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah sudah banyak yang tepat, di mana daerah zona merah atau dengan resiko tinggi dan juga zona oranye dengan daerah yang resiko sedang itu berkurang. Saudara-saudari, pandemi berdampak pada yang sangat kompleks dampaknya dan berkepanjangan di kehidupan masyarakat. Namun, masyarakat Indonesia juga sudah luar biasa sekali. Makin banyak yang beradaptasi dan bisa menjalankan dan tetap produktif dalam menjalankan kehidupannya. Dan bahkan berhasil menekan angka penularan COVID-19. Kemampuan pimpinan dan juga masyarakat di daerah itu betul-betul menjalankan protokol kesehatan dengan cara gotong royong, yaitu dengan konsultasi dan koordinasi dari berbagai pihak yang ada di daerah, misalnya berkonsultasi dengan DPRD, dengan tokoh masyarakat, dengan media, sehingga semua pihak betul-betul ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk masing-masing di daerahnya. Kami berharap bahwa bekerja sama dari semua pihak ini akan membawa kondisi yang lebih baik untuk Indonesia secara keseluruhan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi kasus John Kay. Polisi menahan 39 orang terkait penyerangan terhadap kelompok Nuskay. 4 diantaranya menyerahkan diri karena khawatir serangan balik. Polisi terus mengembangkan kasus pemufakatan jahat, penyerangan, dan pembunuhan berencana terhadap Nuskay oleh kelompok John Kay. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan 4 anak buah John Kay menyerahkan diri karena khawatir serangan balik. Total polisi menahan 39 orang termasuk John Kay. Yusri mengungkapkan mereka ditangkap atas kepemilikan senjata api ilegal. Polisi juga masih memburu 8 orang anak buah John Kay lainnya. Terakhir saya mengupdate ada 37 yang sudah kita amankan terkait kasus penyerangan dan juga pembunuhan berencana antara John Kay dan juga Nuskay ya sebagai pelapor. Juga ada 5 yang menjadi DPO pada saat itu. Setelah dilakukan pengembangan sampai dengan saat ini
ada 39 yang kita amankan. Ya. 39 yang kita amankan. Tetapi yang 2 ini memang LP-nya terpisah ya. Saya akan fokus hari ini dengan pengungkapan senjata api. Ya, pemirsa, sejumlah ibu yang menjadi korban penipuan arisan online berunjuk rasa di depan rumah pengelola arisan online di Pati, Jawa Tengah. Mereka menuntut pengembalian dana arisan yang jumlahnya mencapai 500 juta rupiah. Sejumlah ibu yang menjadi korban penipuan arisan online berunjuk rasa di depan rumah pengelola arisan online di Desa Tegalombo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini digelar karena pengelola arisan tidak mau bertanggung jawab mengembalikan dana dan justru kabur sejak 22 Juni lalu. Arisan online yang dimulai sejak Januari 2019 ini dilangsungkan di grup media sosial dan diikuti sekitar 200 orang. Nilai dana setoran bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Korban penipuan tidak hanya warga dari Kabupaten Pati saja, namun juga berasal dari Kudus, Jepara, Rembang, Semarang, Solo hingga Merauke. Total kerugian yang dialami korban mencapai Rp500 juta. Owner arisan yang membawa ke ruang kami. Lydia. Ada 200. Kalau saya sendiri 28. Kalau kisaran semua orang ini ada 500 kira-kira. 1 Januari 2019. Dia kan namanya nggak aktif. Terus ada beberapa yang sudah jatuh tempo tidak dikasihkan uangnya. Kalau bisa dijalur damai. Kalau kita ya laporan langsung. Laporkan biar ditangani pihak yang berwajib. Aparat dari Polsek Dukuseti dan Koramil membubarkan aksi sejumlah ibu ini. Para korban penipuan ini kemudian melaporkan kasus dugaan penipuan arisan online ini. Total sudah ada 50 orang yang mendatangi Mapolres Pati guna melaporkan penipuan dan penggelapan dana arisan. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. AC Milan dapat poin maksimal dengan mengalahkan AS Roma 2-0. Informasi olahraga lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami.